Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak ya. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai tantangan dalam hal etika dan keamanan. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Elza Noviatus Sofiana dengan NIM 30. Yang kedua, Andri Wulanur Suciati dengan NIM 42. Dan yang terakhir ada Amelia Wulandari dengan NIM 44. Langsung saja ya, kita masuk ke materi. Etika teknologi berkaitan dengan penggunaan segala bentuk teknologi apapun yang beretika. Dalam etika teknologi terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip proporsional, yang kedua prinsip persetujuan berdasarkan informasi yang telah tersedia, yang ketiga prinsip keadilan, dan yang keempat prinsip minimalisasi resiko. Selanjutnya terdapat isu privasi dalam program komputer. Yang pertama, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat dilakukan dengan mengakses percakapan pribadi email seseorang tanpa adanya persetujuan. Untuk melindungi hal tersebut, ada beberapa cara, yaitu email yang sensitif dapat dilindungi dengan enkripsi jika kedua pihak pemilik email menggunakan software enkripsi yang sesuai antara satu sama lain. Selain itu, kita juga dapat meminta penyedia layanan internet untuk tidak menjual nama dan informasi personal pribadi kita ke penyedia mailing list yang mencari informasi mengenai data-data seseorang. Lalu yang kedua ada pencocokan komputer. Menggunakan informasi pelanggan yang didapatkan dari banyak sumber untuk memasarkan layanan bisnis tambahan. Pembuatan profil komputer dan berbagai kesalahan dalam pencocokan komputer atau biasa disebut dengan computer meshing atas data personal adalah ancaman kontroversial lainnya atas privasi. Lalu selanjutnya terdapat pemonitoran komputer. Komputer digunakan untuk memonitor produktivitas dan perilaku dari karyawan ketika sedang bekerja. Monitoran komputer dilakukan agar para manajer dapat mengumpulkan berbagai data produktivitas karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemonitoran. Pemonitoran komputer dilakukan karena mendapat kritik ketika dilakukan tidak etis memonitor setiap individu, bukan pekerjaannya, sehingga dapat melanggar privasi kerja dan kebebasan pribadi. Yang terakhir terdapat file personal yang tidak sah. Mengumpulkan nomor telepon, alamat email, nomor kartu kredit, dan informasi personal lainnya untuk membangun profil setiap pelanggan. Selanjutnya, manajemen keamanan teknologi informasi. Salah satu tanggung jawab yang paling penting dari manajemen perusahaan adalah dapat memastikan keamanan dan kualitas aktivitas bisnis yang sedang dijalankan melalui perantara teknologi informasi. Tujuan dari adanya manajemen keamanan atau security management adalah untuk akurasi, integritas, dan keamanan proses serta sumber daya semua sistem informasi. Jadi
agar semua sistem informasi yang ada dalam perusahaan aman dari adanya pihak-pihak luar. Seperti itu. Lalu selanjutnya enskripsi. Enskripsi atau bisa disebut encryption adalah data yang menjadi cara penting untuk melindungi data dan sumber daya jaringan komputer lainnya, terutama dalam internet, intranet, dan extranet. Metode enskripsi ini yang paling banyak digunakan menggunakan sepasang kunci public atau public key yang berbeda untuk setiap orang, seperti email dapat dilacak dan dipengkodekan dengan menggunakan kunci publik khusus bagi penerima yang dikenal oleh pengirim. Artinya penerima ini telah disetujui oleh pengirim untuk memiliki kunci yang sama dengan pengirim. Tujuannya agar dapat melindungi email dari pihak luar. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ulan. Firewall. Firewall sebuah jaringan dapat merupakan prosesor komunikasi, biasanya sebuah router atau server khusus. Bersama dengan software firewall, firewall berfungsi sebagai penjaga gerbang, sistem yang melindungi internet perusahaan dan jaringan lain perusahaan dari penerobosan, dengan menyediakan jaringan dan poin transfer yang aman untuk akses dari internet serta jaringan lainnya. Pemonitoran email. Pemonitoran email internet dan sistem email online lainnya adalah salah satu tempat favorit untuk serangan oleh para hacker agar dapat menyebabkan virus komputer atau menerobos masuk ke dalam jaringan komputer. Email juga merupakan medan tempur untuk berbagi usaha oleh para perusahaan untuk menegakkan kebijakan atas pesan ilegal, personal, serta atas berbagai tuntutan dari beberapa karyawan dan pihak lainnya. Pertahanan dari virus. Banyak perusahaan yang membangun pertahanan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari departemen SIM mereka. Perusahaan melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau manajemen keamanan. Alat keamanan lain. 1. Kode keamanan. 2. Pembuatan cadangan file. 3. Pemonitor keamanan. 4. Keamanan biometris. 5. Pengendalian kegagalan komputer. 6. Sistem toleransi kegagalan. 1. Kode keamanan. Password bertingkat digunakan untuk manajemen keamanan. Pemakaian akhir login ke sistem komputer dengan memasukkan kode identifikasi khususnya atau ID pemakai. Yang ketiga yaitu pemonitor keamanan. Keamanan suatu jaringan dapat disediakan oleh paket software sistem khusus yang disebut sebagai pemonitor keamanan sistem. Pemonitor keamanan sistem merupakan program yang memonitor penggunaan sistem komputer dan jaringan serta melindungi dari penipuan serta kehancuran. Yang keempat yaitu keamanan biometris. Keamanan biometris atau biometric security merupakan bidang keamanan komputer yang mengalami pertumbuhan pesat. Ini adalah alat yang disediakan oleh peralatan komputer yang mengukur ciri khas fisik yang membedakan setiap individu. Yang kelima yaitu pengendalian kegagalan komputer. Sistem komputer gagal karena beberapa alasan seperti listrik mati, tidak berfungsinya sirkuit elektronik, masalah jaringan telekomunikasi, kesalahan pemrograman yang tersembunyi, virus komputer, kesalahan operator komputer, dan vandalisme elektronik. Yang keenam yaitu sistem toleransi kegagalan. Sistem ini dapat memberikan kemampuan file save dengan sistem komputer tetap beroperasi di tingkat yang sama, bahkan jika terdapat kegagalan besar pada hardware atau software.
Selanjutnya yaitu mengaudit keamanan IT. Manajemen keamanan IT harus secara periodik diperiksa atau diaudit oleh karyawan bagian internal audit di perusahaan atau auditor eksternal di kantor akuntan publik profesional. Tujuan penting lainnya adalah menguji integritas dari jejak audit aplikasi. Jejak audit dapat diidentifikasikan keberadaan dokumentasi yang memungkinkan sebuah transaksi ditelusuri melalui berbagai tahapan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat menambah ilmu dari teman-teman semuanya ya. Dan kami juga meminta maaf apabila terdapat salah kata dalam menyampaikan materi tersebut. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.